Sebelumnya, Yeyu yang mengambil inisiatif menyerang, tetapi sekarang, Luming yang ingin mengambil inisiatif menyerang. Boom, Luming memegang tongkat Swan Es dengan kedua tangan. Setelah meminum banyak air, tongkat Swan Es itu menjadi sebesar gunung dan menghantam Yeyu. Kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Yeyu meraung, dan menusukkan tombak perak dengan seluruh kekuatannya, dan bertabrakan dengan tongkat Swan Es, lalu mengeluarkan raungan yang dahsyat. Akibatnya, tubuh Yeyu tiba-tiba mundur, lapisan dingin yang mengerikan, di sepanjang tombak perak, menyebar ke tubuhnya, seolah-olah membekukan tubuhnya. Luming mundur lebih sedikit kali ini. Senjata adalah senjatanya, senjata di tangannya lebih canggih daripada milikku, jadi mereka bisa menekanku. Hati Yeyu bergejolak dan segera tenang. Menurutnya, Luming lebih unggul darinya karena tongkat Swan Es itu. Jika kau tidak memiliki senjata dan hanya mengandalkan kekuatan tempurku sendiri, aku pasti akan lebih unggul darinya dalam pertarungan pertama di level yang sama. Ada cahaya cemerlang di mata Yeyu, dan sebuah jimat giok muncul di tangannya. Segel medan terlarang. Luming langsung tahu bahwa itu adalah segel area terlarang. Sentuh. Tanpa ragu, Yeyu langsung menghancurkan segel di area terlarang. Tiba-tiba, gelombang misterius menyebar dengan cepat, kecepatannya sangat tinggi. Tiba-tiba Luming dan Yeyu diselimuti olehnya. Diselubungi oleh kekuatan luar biasa ini, Luming tiba-tiba merasa kehilangan kontak dengan tongkat Swan Es. Nafas pada tongkat Swan Es juga melemah dengan cepat dan menjadi hampa tanpa nafas sama sekali. Luming dan tongkat Swan Es terisolasi satu sama lain. Tetapi Yeyu sendiri juga terputus oleh kekuatan di area terlarang dan kehilangan kontak dengan tombak peraknya. Tidak hanya itu, tetapi cahaya pakaian perangnya juga redup. Di area terlarang, semua senjata sihir tidak dapat digunakan. Tentu saja, itu termasuk pakaian perang. Yeyu mengangkat tombak peraknya dan diselimuti lapisan aneh. Kekuatan semacam ini, yang disebut kekuatan surga, adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan di antara para Tianren, hanya sedikit orang yang dapat menguasainya. Aku tidak menyangka jika kau bisa memaksaku menggunakan segel medan terlarang, aku akan memberimu cara yang layak untuk mati. Kata Yeyu acuh tak acuh, di antara saat matanya membuka dan menutup, ada cahaya mengerikan yang keluar. Dia berada dalam suasana hati yang campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan menggunakan segel medan terlarang. Umumnya, dia dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan, dia pikir dia tidak membutuhkan beberapa bagian miliknya sendiri. Tanpa diduga, di hadapan Luming, dia harus menggunakan segel medan terlarang. Bagus sekali, mari kita bertarung dengan kemampuan sebenarnya. Wajah Luming sama sekali tidak berubah. Jika tidak mengandalkan kekuatan eksternal, bisakah kau mengalahkannya sendirian? Hanya akan mengecewakan pihak lawan. Luming menyimpan tongkat S1, dan terus menyerbu ke arah Yeyu. Kekuatan 6 kali lipat dari formula kata pertempuran diaktifkan, dan keterampilan rahasia di dalam sel itu meledak dengan kekuatan terlarang. Tubuh Luming diselimuti lapisan sinar matahari seputih salju, memancarkan gelombang yang mengerikan. Boom, Luming mengepalkan tinju, dan kekuatan tinju menghantam Yeyu. Kekuatan tinju ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung banyak jenis kekuatan rahasia. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ada banyak jenis seni rahasia biasa. Tinju pembunuh langit, bunuh. Yeyu berteriak, tangannya mengepalkan tinju, dan tangannya bergetar beberapa kali, dan sebuah pukulan keluar. Pukulan ini juga sangat mengerikan, dan ruang hampa langsung hancur. Boom, dua kepalan tangan yang berat saling berbenturan, dunia bergetar hebat, tubuh kedua orang itu pun bergetar hebat, terhuyung-huyung. Namun dalam sekejap, mereka menstabilkan tubuh mereka dan saling menyerang lagi. Boom dan boom, keduanya melancarkan pertempuran sengit, serangan itu seperti badai, dan mereka saling menyerbu. Dalam sekejap, mereka bertukar puluhan gerakan. Sejujurnya, kekuatan tempur Yeyu benar-benar mengerikan. Di Perang Dunia Pertama pada level yang sama, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih buruk daripada Luming. Tiba-tiba, Luming sengaja memanfaatkan kelemahannya. Mati, Yeyu memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan sebuah gerakan. Seperti kilat, dia mengenai Luming. Namun, di tubuh Luming, muncul lapisan perisai cahaya. Ini bukan pertahanan baju besi, tetapi salah satu dari 3.000 rahasia kuno. Kekuatan pertahanan yang luar biasa. Meskipun terkena, sebagian besar kekuatannya masih terblokir. Tubuh Luming bergetar, dan seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun serangan Luming tak pernah berhenti. Saat terkena serangan, ia juga melakukan gerakan. Gerakan ini juga mengenai Yeyu. Sentuh, tubuh Yeyu terlempar seperti karung pasir, dadanya cekung dan memuntahkan beberapa tegukan darah. Wajahnya pucat. Jelas, pertahanannya tidak sekuat Luming. Sepertinya kau juga tidak bisa melakukannya. Suara Luming yang acuh tak acuh terdengar. Jika kau ingin mati, Tuan akan menghukummu. Yeyu meraung. Ia mengangkat tangannya seolah sedang mengangkat beban yang sangat berat. Kemudian, di tangannya, muncul kilatan petir. Ya, itu petir, tetapi petir jenis ini benar-benar berbeda dari petir yang pernah Luming temui sebelumnya. Petir jenis ini seputih salju, seterang cahaya suci. Namun, ada semacam mesin udara yang mengerikan dan menakjubkan yang dipancarkan. Ini, hukuman surga, anak Yeyu, yang telah mengkultivasi sedikit kekuatan hukuman. Di kejauhan, seorang pemuda Tianren berseru. Ini benar-benar hukuman surga, salah satu dari 4 kekuatan terkuat keluarga kita, dan versi evolusi dari kekuatan surga. Anak Yeyu layak menjadi iblis dunia keluarga kita. Dengan kekuatan hukuman, kita pasti bisa menghancurkan Moyun itu. Orang-orang bumi lainnya juga meraung kaget. Jelas, hukuman alami juga mengejutkan. Pupil Luming juga sedikit menyempit, menunjukkan sedikit warna bermartabat. Perasaan naluriahnya, kekuatan guntur dan petir, memberinya rasa terancam. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah hukumanku. Mati untukku. Yeyu meraung dan menekan tangannya. Guntur dahsyat bergemuruh langsung menuju Luming. Kecepatannya mencapai batas maksimal. Pertahanan hebat, batu besar, kekokohan besar, pagoda besar. Luming meminumnya dengan ringan. Dia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal dan menggunakan beberapa jurus rahasia kuno secara berurutan. Di antaranya, hanya jurus pertahanan hebat yang diperoleh Luming dari Tiamong, yang telah dikultivasi hingga tingkat Dacheng di Menara Alam. Jurus rahasia kuno hebat lainnya, sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam sel.
itu tidak mencapai kesuksesan besar. Itu hanya tahap awal, tetapi semua misteri kuno ini dapat meningkatkan pertahanan. Begitu banyak hal yang digabungkan, dan pertahanannya luar biasa. Boom, Luming tidak hanya meningkatkan pertahanan, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangannya hingga batas maksimal dan melancarkan satu pukulan. Kekuatan tinju, bersama dengan kekuatan hukuman Yeyu, menghantam bersamaan. Kekuatan teror menyapu ke segala arah, dan kekuatan guntur kecil melesat ke kedua sisi. Sebuah petir kecil melesat ke segala arah dan menempuh jarak yang jauh. Tidak, mundur. Para Tianjiao dari keluarga Tianren dan murid inti Tiangong mengubah ekspresi wajah mereka dan mundur satu persatu. Namun, banyak master dari kuil penyihir kuno, yang tidak dapat menghindar, langsung terkena petir kecil itu. Para master kelas berat Kaisar Dewa langsung meledak dan berubah menjadi rune rahasia. Bahkan master Kaisar Dewa Ganda pun, tubuhnya terguncang, dan mereka terus mundur. Banyak orang menunjukkan ekspresi ngeri. Serangan kedua orang itu terlalu mengerikan. Saat ini, keduanya tidak menggunakan jurus-jurus mematikan. Mereka bahkan mengalahkan keberadaan dewa dan kaisar dengan kekuatan mereka sendiri. Sungguh mengerikan. Ketahuilah, kultivasi kedua orang itu hanya kaisar ke-9. Dan kemudian mereka bolak-balik selama 2 hari. Mereka adalah Luming dan Yeyu. Terengah-engah. Setelah Yeyu mundur, dia pucat, terengah-engah dan berkeringat, napasnya lemah. Jelas, hukuman barusan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Di sisi lain, Luming bahkan lebih malu. Ada banyak luka di tubuhnya, seolah-olah dicabik-cabik oleh semacam binatang buas. Asap hitam dan darah terus mengalir keluar. Baru saja, Luming masih terluka oleh kekuatan hukuman. Namun, hanya itu saja. Itu tidak banyak berpengaruh pada efektivitas tempur Luming. Dia kehilangan kekuatan jauh lebih sedikit daripada Yeyu Duo. Yeyu menatap Luming dengan mata lebar, yang tampak sulit dipercaya. Awalnya, dia berpikir bahwa Luming akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, Luming hanya terluka ringan, yang sulit diterimanya. Apakah ini serangan terkuatmu? Tidak begitu bagus. Sekarang, giliranku. Suara Luming terdengar, lalu Luming bergerak. Dengan lambaian tangan, pedang sihir besar terbentuk. Ini adalah teknik pedang sihir. Pada saat yang sama, ada juga menara ilahi yang muncul, yang merupakan teknik pagoda besar. Berbagai seni rahasia kuno digunakan oleh Luming. Di bawah berkah kekuatan terlarang, berbagai macam seni rahasia kuno meledak dengan kekuatan luar biasa dan bergulir ke arah Yeyu. Berbagai serangan berbeda, menyerang dari berbagai arah, sepenuhnya menyelimuti Yeyu, membuat Yeyu sulit menghindar. Yeyu hanya bisa mencoba melawan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan balik. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk mengerahkan kekuatan, hukuman alami, lagi. Hanya bisa melawan dengan serangan biasa. Langit dipenuhi sinar matahari, bayangan kedua orang itu diselimuti kegelapan, hanya terdengar raungan dahsyat. Setelah puluhan raungan kuat, sesosok tubuh terbang dan berlari ke kejauhan. Sosok itu adalah Yeyu. Dia dulu menggunakan kekuatan hukuman alami dan kehilangan terlalu banyak kekuatan. Saat ini, di bawah pertempuran terus-menerus dengan Luming, kekuatannya tidak cukup untuk menghentikan Luming. Luming mengejar dan menyerbu ke arah Yeyu. Tidak, Yeyu akan kalah. Lari, Yeyu terbang ke arah itu, ekspresi wajah orang-orang kuil penyihir kuno berubah gila, di mana dia masih bisa bertahan, dia langsung kabur. Luming sangat cepat, setelah beberapa langkah, dia menyusul Yeyu, dan tinjunya terus menghantamnya. Mengenai bintang jatuh, Yeyu meraung dan melawan. Namun, dalam keadaannya saat ini, dia bahkan lebih tidak mampu melawan. Beberapa tinju menghantamnya, dia muntah darah dan tubuhnya berlubang-lubang besar. Napasnya semakin terengah-engah. Tuan Yeyu, Muyun, kau berani sekali. Jangan berhenti, kau mencari kematian. Para Tianren lainnya meraung liar ke arah Luming. Mereka dipersenjatai dengan senjata mematikan, dan pakaian perang mereka bersinar terang. Namun, begitu mereka menyerbu ke area terlarang, cahaya pakaian perang mereka langsung meredup, dan nafas senjata mematikan di tangan mereka juga cepat layu. Senjata dan seragam mereka ditekan oleh area terlarang. Keluar dari sini. Luming mendengus dingin dan melayangkan puluhan pukulan beruntun. Puluhan tinju menerobos ruang hampa dan menghujani orang-orang ini. Orang-orang ini tidak memiliki pakaian perang dan tidak memiliki senjata mematikan. Mereka berada di level yang sama dengan Luming, dan kekuatan tempur mereka terlalu jauh. Tinju-tinju itu bergulir, dan puluhan sosok, seperti karung pasir, mundur ke belakang, batuk darah satu persatu, dan terluka parah. Di kejauhan, para prajurit kelas 1 itu tercengang astoniset. Ketahuilah, orang-orang ini adalah talenta-talenta di keluarga Tianren atau murid inti dari tokoh-tokoh besar di Istana Surgawi. Mereka semua setidaknya sama berbakatnya dengan para kandidat daftar Tianjiao alam semesta. Namun, menghadapi Luming, mereka benar-benar rentan. Puluhan orang bergabung dan semuanya terkena dan terluka oleh gerakan Luming. Namun, Luming memanfaatkan kesempatan ini untuk menerbangkan para Tianjiao ini, dan juga mengulur waktu. Yeyu memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dengan panik dan ingin melarikan diri. Mau pergi, mata Luming berbinar dengan cahaya dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang indah. Aurora agung, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi aurora, melesat pergi, dan di saat berikutnya, telah menyusul Yeyu, seperti pedang, menebas Yeyu. Jeritan terdengar, tubuh Yeyu terbelah dua, terlempar kembali. Kemudian, pemandangan mengejutkan muncul, bulu yang terbang itu terbelah menjadi dua bagian tubuh, tiba-tiba berubah menjadi sinar matahari, menghilang dan lenyap dari tempat asalnya. Kemudian, di kehampaan puluhan ribu mil jauhnya, Yeyu muncul kembali dan menatap Luming dengan pucat. Muyun, masalah hari ini, sudah kucatat, setelah kau keluar, aku akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Yeyu menggertakkan giginya dan mengeluarkan kalimat yang penuh dengan kebencian. Punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin, dan dia ketakutan. Kali ini, jika dia tidak memiliki kartu, mungkin situasinya akan berbahaya barusan. Kapan dia pernah menghadapi bahaya seperti ini? Perasaan seperti itu, sungguh terlalu mengerikan. Perasaan teror semacam ini, sebenarnya adalah sampah ras manusia yang membawanya, tak termaafkan.
Harta karun ganda, Luming mengerutkan kening. Gerakannya barusan sangat kuat. Jika dia terkena, bahkan Yeyu akan terkelupas kulitnya. Tapi barusan, Yeyu jelas mengalihkan serangannya ke objek lain. Objek semacam itu, Luming pernah bertemu yang serupa, seperti boneka ganda penyihir, tetapi jauh lebih tinggi dari objek semacam itu. Saat ini, sudah terlambat bagi Luming untuk mengejar lagi. Yeyu mengucapkan sepatah kata dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan terbang menjauh. Anggota klan Tianren lainnya, serta murid inti Istana Surgawi, mengikuti arah pelarian Yeyu dalam sekejap mata. Luming tidak mengejarnya, lagi pula, dia berada di Tiangong. Jika dia benar-benar membunuh Tian Jiao dari Tianren, akan sulit untuk menjelaskannya setelah dia keluar. Dan sekarang bahkan jika ingin mengejar, tidak mungkin bisa mengejar Yeyu. Mata Luming tertuju pada rahasia kuno kuil penyihir kuno itu. Itulah tujuannya. Saat ini, melihat Yeyu dan yang lainnya dikalahkan dan melarikan diri, para ahli seni rahasia kuno kuil penyihir kuno sudah panik dan melarikan diri ke segala arah. Master Kuil Penyihir Agung terus mengejar. Hentikan mereka dan serahkan mereka padaku. Luming berbicara kepada Master Kuil Penyihir Agung. Master Kuil Penyihir Agung segera memberi perintah kepada para master di bawah komandonya untuk menghentikan orang-orang di kuil penyihir kuno sebanyak mungkin. Akan jauh lebih mudah untuk menghentikan musuh daripada membunuh musuh. Terlebih lagi, sekarang orang-orang di kuil penyihir kuno telah tersebar dan terbagi menjadi beberapa kelompok, yang membuatnya lebih mudah untuk menghentikan mereka. Para master dari kuil penyihir agung juga berpencar, mengejar para master dari kuil penyihir kuno, memblokir seni rahasia kuno dari kuil penyihir kuno secara bertahap. Luming, di sisi lain, telah melancarkan operasinya. Dengan gerakan hebatnya, dia menghilang di tempat yang sama. Ketika dia muncul kembali, dia telah berada di tengah-tengah seni rahasia kuno dari lebih dari 10 kuil penyihir kuno. Di lautan pengetahuan, batu kuno memancarkan gelombang aneh, dan napas dari lebih dari 10 misteri kuno agung segera melemah. Tidak bagus, lepaskan. Lebih dari 10 rahasia kuno agung ini meraung dalam diam, mencoba untuk bubar dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat, dua tinju Luming meledak, dan lebih dari selusin tinju menembus. Lebih dari 10 seni rahasia kuno ini runtuh satu demi satu dan berubah menjadi rune rahasia. Di dalam rune keterampilan rahasia, terdengar teriakan panik. Dengan lambaian tangannya, Luming mengumpulkan lebih dari 10 rune rahasia. Kemudian, Luming melihat ke satu arah. Di arah itu, ada kehadiran yang sangat kuat, sangat cepat. Penguasa kuil penyihir kuno, dan kaisar dewa 4 kali lipat. Seberkas cahaya dingin melintas di mata Luming. Di arah itu, ada 8 ahli dari kuil penyihir kuno. Salah satunya adalah penguasa kuil penyihir kuno, dan 7 lainnya adalah ketujuh dewa. Mereka adalah kelompok orang terkuat di kuil penyihir kuno. Mereka bersatu, mereka menyerang bersama, dan kecepatannya luar biasa. Di belakang mereka, pemimpin kuil penyihir agung memimpin sekelompok ahli terkuat di kuil penyihir agung untuk mengejar mereka. Mereka mengejar dan menembak secara bersamaan, mencoba saling menghentikan. Kedua belah pihak bertarung sambil terbang. Serahkan semuanya. Seberkas cahaya dingin melesat di mata Luming. Dia menggunakan teknik jurus hebat untuk mengejar orang-orang ini. Kilatan cahaya itu mencapai puluhan ribu mil jauhnya. Ya, ketika Luming menembus Shen Huang Jiaoxiong, kecepatan geraknya jauh lebih cepat, dan jarak satu jurus juga jauh lebih jauh. Ketika Kaisar berada di tingkat 8, satu jurus hanya bisa menjangkau 10.000 li. Sekarang, satu jurus dapat mencapai sejauh 30.000 li. Dalam hal kecepatan, itu adalah peningkatan yang luar biasa. Melihat Luming mengejar mereka, orang-orang di kuil penyihir agung sangat gembira. Hentikan mereka dengan seluruh kekuatanmu. Pemimpin kuil penyihir agung meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pemimpin kuil penyihir agung juga telah mencapai tingkat 5 Kaisar Dewa. Dengan satu jurus, itu benar-benar menakjubkan. Satu serangan berubah menjadi cahaya yang memukau, dan kemudian orang-orang dari kuil penyihir kuno dihujani serangan. Keberadaan keempat Kaisar Dewa itu gemetar ketakutan. Wajah Sandy yang berlipat 4 dan Sandy Wuhong yang begitu berbeda membuat mereka tidak bisa menghentikannya. Hanya pemimpin kuil penyihir kuno yang dapat memblokir serangan pemimpin kuil penyihir agung. Jika pemimpin kuil penyihir kuno tidak bergerak, maka keberadaan keempat Kaisar Dewa ini akan dibunuh oleh pemimpin kuil penyihir agung tanpa Luming membunuh mereka. Jadi, dia hanya bisa melawan. Dengan cara ini, mereka akan jauh lebih lambat. Namun, Luming terus datang. Luming terus-menerus melesat di udara. Setiap kali, jangkauannya mencapai 30.000 li. Jarak antara Luming dan pemimpin kuil penyihir kuno semakin menyempit dengan cepat. Pemimpin kuil penyihir kuno, serta keberadaan para kaisar dewa itu, mengubah wajah mereka dan menjadi sangat jelek. Berbaring dan berjalan, satu bisa berjalan, satu bisa berjalan. Pemimpin kuil penyihir kuno meraung, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan penguasa kuil penyihir agung. Keberadaan 7 dewa dan kaisar lainnya mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke segala arah. Hentikan mereka, pemimpin kuil penyihir agung meraung, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia berubah menjadi seni rahasia kuno yang hebat dan bertarung dengan pemimpin kuil penyihir kuno. Dan keempat pemimpin kaisar dewa di bawah Aula Wushan agung menggigit mati para pemimpin kuil penyihir kuno. Kedua belah pihak bertarung habis-habisan, terbang habis-habisan. Para master dari kuil penyihir agung tidak berusaha membunuh musuh, tetapi hanya ingin menahan mereka. Orang-orang di kuil penyihir kuno ingin segera menyingkirkan mereka, yang mustahil. Karena kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Meskipun para ahli dari kuil penyihir agung hanya menahan dan tidak berusaha membunuh musuh, jika mereka tidak hati-hati, orang-orang di kuil penyihir agung pasti akan memberikan pukulan fatal. Dengan cara ini, kecepatan mereka tidak jauh lebih cepat. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 1 menit, Luming berhasil menyusul salah satu dari 4 dewa. Melihat Luming berhasil menyusulnya, master dari 4 tingkat kaisar dewa di kuil penyihir kuno menunjukkan kesempatan membunuh yang ganas di matanya dan meraung, "Aku tidak percaya. Kau bisa menekan dan membunuhku." Pria itu meraung dan benar-benar marah. Alih-alih mundur, dia menyerbu Luming, melayangkan pukulan yang kuat. Namun begitu serangannya, atau dirinya sendiri, mendekati ukuran batu kuno yang besar itu, serangannya padam seperti lilin. Napasnya pun dengan cepat melemah. Tidak, keberadaan kaisar dewa 4 kali lipat, wajahnya berubah liar, dan tidak ada lagi kesempatan untuk membunuh dengan ganas.
Beberapa dari mereka hanya panik. Pergi. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan dengan satu pukulan, keberadaan Kaisar Dewa 4 kali lipat langsung hancur, dan tubuhnya runtuh menjadi rune rahasia, yang dipegang oleh Luming di tangannya. Semudah itu, di tepi, Kaisar Dewa dari kuil penyihir agung berubah menjadi 4 kali lipat. Melihat pemandangan ini dari jarak dekat, lidahnya keluh dan napasnya dingin. Meskipun dia memiliki beberapa harapan, dia masih terkejut melihat seorang pria yang tidak lebih lemah darinya dibunuh dengan mudah oleh Luming dengan satu tinju. Pergi dan bantu yang lain. Luming mengatakan sesuatu kepada pria itu. Ya, pria itu mengangguk cepat dan bergegas ke kejauhan untuk membantu orang lain memblokir kuil penyihir kuno. Jika kau dapat dengan mudah menekan 4 aspek Kaisar Dewa, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi 5 aspek Kaisar Dewa. Luming menatap pemimpin kuil penyihir kuno, lalu kilatan cahaya melesat dan bergegas menuju arah pertempuran antara kuil penyihir agung dan kuil penyihir kuno. Keberadaan perang antara kedua dewa itu begitu mengerikan sehingga tidak ada yang berani mendekati area yang luas. Area itu sepenuhnya berubah menjadi area yang hancur. Selama keempat kaisar berada dekat dengan dewa, mereka semua akan hancur.